Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, anak-anak kelas 11 SMA Negeri 1 Bandar. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran geografi. Ini adalah video yang kesekian kalinya yang sengaja saya sampaikan untuk menjelaskan tugas tempo hari yang sudah saya sampaikan, 2 buah literasi mandiri, yaitu yang pertama adalah tentang luas batas wilayah Indonesia, dan yang kedua adalah karakteristik daratan dan perairan Indonesia. Kalian sudah mengerjakan sebagian, dan yang belum saya harap segera mengerjakan. Dan ini adalah penjelasan telah saya sampaikan tempo hari. Baik, saya lanjutkan. Saya mulai dari literasi mandiri yang pertama adalah tentang luas dan batas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang tentu saja memiliki luas wilayah dan batas wilayah yang di akhir nanti sebenarnya endingnya adalah kalian diminta untuk menjelaskan atau menelaah atau mencari hal-hal yang terkait dengan luas dan batas wilayah yang berkaitan dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, ketika saya menyampaikan tentang poros maritim, yaitu harapannya Indonesia menjadi penggerak ekonomi dunia yang berbasis laut, baik aspek ekonomi berbasis pariwisata, ekonomi berbasis perdagangan, dan ekonomi berbasis pelayaran. Nah, adakah dari luas dan batas wilayah itu memberikan andil di dalam Indonesia sebagai poros maritim dunia? Baik, saya mulai dari luas wilayahnya dulu. Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan dari beberapa sumber yang ada, ini adalah 5.455.675 km persegi. Luas Indonesia secara kuantitatif. Itu tidak semuanya daratan, mengingat kita negara kepulauan. Justru yang lebih banyak adalah lautannya, yaitu yang 3 juta sekian kilometer itu berbentuk lautan, dan yang 1 juta sekian kilometer persegi itu berbentuk daratan. Jadi 2/3 dari wilayah Indonesia itu adalah lautan, wilayah laut. Itu ya. Ini secara kuantitatif. Jadi angka gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, secara kualitatif, kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya, ini Indonesia yang ujung paling barat, Pulau Sumatera paling barat ya, taruhlah ini adalah Pulau Sabang. Dan ujung paling timur yang berbatasan dengan wilayah Papua Nugini adalah Kabupaten Merauke. Nah, ini kalau dilihat bentangannya, panjangnya, Amerika Serikat dengan Indonesia itu justru lebih panjang Indonesia bentangannya ya itu. Nah, kemudian kalau lebarnya dari utara ke selatan bagaimana? Ini yang ujung paling utara kepulauan Indonesia, misalnya ini wilayah Nunukan gitu ya, atau yang sini misalnya wilayah Sangita Laut ya, Pulau Miangas. Sedang yang paling selatan ini adalah Pulau Rote yang ada di sini.
ini hampir sama dengan Amerika Serikat. Jadi lebarnya itu lebih lebar Amerika Serikat, tetapi panjangnya lebih panjang Indonesia. Jadi kira-kira kalau disamakan gitu ya, lebarnya lebih kecil tapi panjangnya justru melebihi Amerika Serikat, ya kira-kira hampir sama. Itu secara kualitatif. Antara Amerika Serikat dan Indonesia itu wilayahnya hampir sama. Jadi kita adalah negara besar gitu ya, ini negara yang luas wilayahnya itu besar. Ini secara kualitatif gitu ya. Sekali lagi, apakah luas ini memberikan andil terhadap Indonesia sebagai poros maritim dunia, nanti kalian berusaha untuk mencari ya, untuk menemukan. Selanjutnya, batas wilayah Indonesia. Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara tetangga ya. 10 negara tetangga. Ada yang berbatasan dengan laut, ada yang berbatasan dengan darat gitu ya. Ada yang laut, ada yang darat. Itu. Nah, misalnya yang berbatasan dengan darat yang mana? Misalnya di Kalimantan ya, Pulau Kalimantan itu berbatasan dengan wilayah Malaysia. Ini yang ini punya Malaysia, yang warna hijau ini ya, Malaysia. Sarawak ya. Jadi Indonesia berbatasan dengan wilayah darat adalah dengan wilayah Malaysia di Kalimantan. Kemudian di selatan itu ada wilayah Indonesia, timur berbatasan dengan Timor Leste ya ini. Jadi Nusa Tenggara Timur, NTT itu ujung paling timurnya berbatasan dengan Timor Leste ini. Dan satu lagi wilayah Papua ini jadi Merauke, ini berbatasan dengan Papua New Guinea. Jadi 3 tempat wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, artinya langsung itu berbatasan darat ya itu. Itu ada 3 tempat. Sedangkan yang laut itu berbatasan dengan banyak negara. Ini di ujung paling barat misalnya ini ada India, berbatasan dengan India ya. Kemudian yang sebelah sana misalnya berbatasan dengan negara lain ya, misalnya dengan Malaysia ini ya, ini kemudian dengan Cina ya, ini kemudian dengan Filipina begitu ya, ini dengan Australia, dengan negara-negara lain gitu ya. Nah, itu batas wilayah yang berbatasan dengan laut. Nah, kalau yang berbatasan dengan darat itu batasnya itu seolah-olah hanya sebuah garis kecil yang membatasi sebuah negara itu. Jadi seperti batas antara sawah dari milik 2 orang gitu ya, ada batasnya hanya misalnya parit gitu ya. Itu seolah-olah kalau parit itu dilihat dari jauh ya kayak garis begitu. Sehingga orang bisa dengan mudah, kaki yang satu itu menginjak Indonesia, yang satu menginjak negara lain itu masih bisa. Itu ya. Ini. Kemudian berikutnya yang berbatasan dengan laut. Nah, terkait dengan batas laut itu Indonesia mengikuti aturan atau hukum laut internasional yang diatur oleh UNCLOS ya, UNCLOS ya, UNCLOS ya ini. Nah, laut Indonesia itu berdasarkan hukum internasional itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah laut teritorial, ini ya, laut teritorial yang pertama.
Yang kedua, zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, landas kontinen. Yang pokok adalah ini. Sedangkan yang laut pedalaman itu adalah laut yang ada di dalam terkurung oleh pulau-pulau yang ada. Nah, sekarang saya mulai dari laut teritorial. Apa laut teritorial itu? Adalah wilayah laut yang luasnya itu 12 mil atau sekitar 19, sekian kilometer kalau diekuivalen dengan kilometer gitu ya. 12 mil, ini misalnya saya mengambil di wilayah yang paling mudah Sumatera bagian selatan misalnya sini ya. Ini misalnya saya ambil di sini. Laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar. Ini ya, kata kuncinya garis dasar. Garis dasar itu apa? Adalah titik ketika air surut di pulau terluar. Jadi garis dasarnya adalah garis dasar ini saya tarik ke sini ya, adalah titik ketika air surut pada pulau terluar. Nah, pulau terluar. Itu ya. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 12 mil dari garis dasar. Dari titik ketika air surut itu 12 mil atau kira-kira 19,3 km keluar ke arah lepas laut ke sana. Ke arah laut lepas, keluar pulau, bukan ke dalam ya, keluar gitu. Nih. Nah, garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai pulau terluar waktu air surut. Ya, saya tegaskan ketika air surut. Sedang laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Misalnya Laut Jawa, ya, kemudian misalnya Laut Banda, ya, kemudian Selat Makassar, Selat Sunda, itu adalah laut pedalaman. Oke, di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Saya garis bawahi, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Itu kata kunci juga. Artinya apa? Negara lain itu boleh berlayar di wilayah laut teritorial kalau pemerintah Indonesia itu memberikan izin. Kalau tidak memberikan izin, ya menurut Menteri Kelautan yang dulu, Ibu Susi Pujiastuti, ya tenggelamkan gitu atau ditangkap gitu ya ini. Nah, itu ya. Lah, laut teritorial yang 12 mil itu ini ya, keliling wilayah Indonesia kecuali yang berbatasan dengan darat itu kalau dihitung secara kuantitatif seluas 282.583 km persegi. Itu ya, jadi laut teritorial kita itu 282.583 km persegi. Sekali lagi, mengelilingi seluruh wilayah Indonesia terkecuali yang berbatasan dengan darat, yaitu Kalimantan dengan Malaysia, Sarawak, kemudian Papua, dalam hal ini adalah Merauke dengan Papua Nugini, dan yang paling selatan itu adalah Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Oke. Nah, ini berarti di mana laut teritorial itu adalah ini, keliling sana, ya seluruh wilayah Indonesia kecuali ini yang berbatasan dengan Timor Leste, dan terus ada juga berhenti di sini karena udah
Papua Nugini. Terus ada lagi dari atas Papua, terus ke atas Maluku ya, ke atas Sulawesi berbatasan dengan Filipina ya, berhenti di Kalimantan. Terus di Kepulauan Natuna ini ada lagi gitu ya. Terus ke Selat Malaka, terus keliling bersatu lagi di titik awal tadi. Lah masalahnya kalau misalnya Selat Malaka itu kan berbatasan Indonesia dengan Malaysia. Atau misalnya Kepulauan Riau dengan Batam. Kalau lautnya itu tidak ada 24 mil karena teritorial itu 12 mil, bagaimana? Ya Selat Malaka itu dibagi dua sama besar dengan Malaysia. Mungkin ada tempat-tempat yang teritorialnya kurang dari 12 mil karena memang selatnya itu tidak ada 24 mil. Gitu ya. Oke. Kemudian laut teritorial ini sangat istimewa bagi Indonesia. Indonesia itu memiliki laut teritorial itu diukur dari pulau ke pulau tarik garis lurus. Pulau terluar dari satu pulau ke pulau yang lainnya lurus begini. Tarik garis lurus terus keliling. Gitu ya. Jadi garis-garis ini adalah garis yang menghubungkan dari pulau terluar yang satu ke pulau terluar yang lain ketika air surut. Nah ini terus ditarik keluar sejauh 12 mil terus keliling begitu. Ini kita istimewa seperti itu karena ketika Indonesia mendeklar sebagai sebuah negara adalah negara kepulauan, archipelago state begitu ya. Beda dengan wilayah Malaysia ketika mendeklarasikan merdeka itu adalah negara karang atau coral state. Maka Malaysia tidak memiliki laut teritorial seperti Indonesia. Contoh, kalau misalnya ini ambillah Sarawak ya, ini ya hanya 12 mil ke sana. Nah, 12 mil. Yang sini juga 12 mil begitu. Yang Semenanjung Malaka. Tidak bisa ditarik garis lurus begini, tidak bisa. Karena apa? Karena ketika mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara adalah negara karang atau coral state. Sedang Indonesia adalah archipelago state atau negara kepulauan. Ini keistimewaan wilayah laut Indonesia. Jadi keliling wilayah dari pulau ke pulau itu adalah milik kita secara teritorial. Kemudian batas laut yang kedua adalah landas kontinen, ya landas kontinen. Apa landas kontinen itu? Ini deskripsinya sudah saya tuliskan. Landas kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologis, ya, yaitu batuannya, sejarah batuannya maupun geomorfologisnya, tinggi rendahnya dasar laut merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Nah, landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Jadi kalau laut itu kelanjutan dari sebuah benua, kemudian dalamnya kurang dari 200 meter, itu disebut wilayah landas kontinen, gitu ya. Jadi kedalamannya itu kurang dari 200 meter, maksimal lebarnya itu adalah 200 mil. Dari mana? Dari garis dasar ke air surut pada pulau terluar. Itu ya. Nih, jadi kalau misalnya ada kedalaman laut kurang dari 200 meter, lebarnya sampai 300 mil, maka yang 100 mil itu tidak bisa diklaim sebagai landas kontinen. Lalu apa hak-haknya landas kontinen itu? Itu bukan wilayah laut kedaulatan. Jadi kapal asing lewat ya boleh, tidak izin pun boleh.
asal tidak mengambil sumber daya laut yang ada, gitu ya. Gitu. Nah, luasnya seberapa? Luasnya 2.749.001 km persegi itu landas kontinen. Lalu di mana landas kontinen itu? Yang deskripsinya adalah kelanjutan dari benua. Oke, ini. Ini ada Laut Natuna. Ini adalah landas kontinen wilayah Indonesia. Gitu ya. Kemudian ini misalnya ada Laut Aru di sini ya, Laut Aru. Ini adalah wilayah landas kontinen Indonesia. Gitu. Nah, kenapa di landas kontinen Indonesia yang ini, yang bawahnya Papua, secara geologis ini Laut Aru itu adalah kelanjutan dari benua Australia. Jadi dulu waktu belum ada transgresi, belum ada pencairan es kutub yang besar-besaran sehingga menaikkan muka air laut, ini adalah wilayah daratan sebenarnya. Daratan yang kemudian terisi air gitu ya, ini air dari pencairan es di kutub. Nah, ini menyambung sampai Papua. Jadi secara geologis Papua ini bukan bagian dari Asia, tapi Papua ini adalah bagian dari Australia. Oke. Oleh karena itu, wilayah laut di bawah atau di selatan Papua yang dalamnya kurang dari 200 meter, maksimal 200 mil, ini adalah landas kontinen wilayah Indonesia. Itu ya ini. Kemudian yang Natuna ini juga landas kontinen. Natuna ini adalah bagian dari benua Asia. Jadi ini dulunya laut dangkal sekali, bahkan hampir seperti daratan. Dan ini bagian dari benua Asia ke sana. Nah, Indonesia ini Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi itu adalah bagian dari Asia. Oleh karena itu, ini berdekatan dengan wilayah Indonesia, maka sejauh 200 mil yang dalamnya kurang 200 meter adalah wilayah landas kontinen Indonesia. Diukur dari pulau terluar di sini, ada pulau-pulau kecil itu ya, ke wilayah Natuna itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, zona ekonomi eksklusif ini juga 200 mil. Semua keliling pulauan Indonesia itu kita memiliki zona ekonomi eksklusif. Ini ya, di utara Sulawesi, kemudian utara Maluku. Lalu ini kok sempit kenapa? Karena ini berbatasan dengan Filipina. Karena tidak ada 400 mil untuk zona ekonomi eksklusif, maka dibagi dua dengan Filipina. Terus ke sana ya, kemudian di selatan Papua, kemudian selatan Kepulauan Timor, terus sampai selatan Jawa, selatan Sumatera, barat Sumatera, kemudian utara Sumatera, kita punya zona ekonomi eksklusif. Jadi zona ekonomi eksklusif ini sebenarnya sebagian berhimpitan dengan landas kontinen, itu ya ini. Oke. Jadi tapi zona ekonomi eksklusif belum tentu landas kontinen. Karena misalnya di selatan Jawa itu kan tidak ada dangkalan yang kurang 200 meter karena ini adalah palung Jawa, Samudra India gitu ya. Kemudian ini wilayah selatan atau sebelah selatan barat Sumatera juga tidak ada landas kontinen. Punyanya adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, apa zona ekonomi eksklusif? Ini. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Jadi dari garis dasar. Luasnya kurang lebih sekian. Lalu hak-haknya apa? Yaitu hak untuk melakukan eksplorasi
pencarian ya, eksploitasi atau pengambilan ya secara ekonomis, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Jadi kita bisa mengambil, mencari, mengkonservasi sumber daya alam di laut selebar 200 mil keliling wilayah Indonesia yang berbatasan dengan laut. Yang kedua, berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Yang ketiga, mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Nah, skemanya begini, lebih mudahnya, taruhlah nih misalnya daratan Indonesia. Misalnya ya. Ini yang ke sana laut bebas. Kalau ini lebarnya 12 mil, ketika air surut di ini taruhlah pulau terluar, yang ini adalah pulau terluar, 200 mil dari pantai sebuah pulau terluar ketika air surut, ini disebut laut teritorial. Hak-haknya apa? Tadi sudah dibahas, itu hak kedaulatan penuh ya ini. Mengambil sumber daya alam, mengamankan, ya, menjaga agar kapal lain tidak boleh masuk, kapal asing tidak boleh masuk. Kemudian dari garis dasar juga itu kalau sedalam kurang 200 meter ya, maksimal 200 mil, ini adalah landas kontinen. Jadi maksimal 200 meter. Jadi kalau ini misalnya dalamnya sampai 300 meter, ini bukan landas kontinen. Nah, landas kontinennya misalnya sampai sini karena ini yang 200 meter gitu ya. Ini yang 200 meter. Tuh. Kemudian yang ketiga, zona ekonomi eksklusif itu juga dari garis dasar ke sana 200 mil, tidak peduli dalamnya berapa. Apakah palung, apakah dangkalan, tidak penting, ini disebut zona ekonomi eksklusif 200 mil ke laut bebas. Tadi hak-haknya apa sudah saya sampaikan ya. Nah, kemudian yang batas darat tadi sudah saya sampaikan, ini adalah wilayah barat adalah Papua dengan Papua Nugini, Timor Leste ini dengan Nusa Tenggara Timur, dan Malaysia dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Ini yang berbatasan dengan darat, gitu ya. Oke. Nah, batas udara bagaimana? Batas udara itu kita punya kedaulatan 110 km dari permukaan tanah. Itu adalah batas udara, di mana pesawat-pesawat terbang asing tidak boleh masuk ke wilayah kita, wilayah teritorial kita dengan ketinggian 110 km. Jadi kalau terbangnya tinggi lagi ya tidak apa-apa gitu ya. Oke, itu yang batas udara. Demikian anak-anak yang saya sampaikan, dan tadi di awal saya sampaikan bahwa penjelasan ini konteksnya adalah apa hubungannya dengan Indonesia sebagai poros maritim dunia terkait luas dan batas wilayah. Ya, poros maritim itu adalah ekonomi berbasis laut, baik itu wisata, kemudian misalnya perdagangan dan pelayaran, gitu ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan pada bagian yang kedua, itu yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Kita membahas tentang karakteristik wilayah dan daratan Indonesia. Oke anak-anak, saya lanjutkan. Ini bagian yang kedua. Kita akan membahas tentang karakteristik daratan dan perairan wilayah Indonesia. Saya awali dari karakteristik daratan wilayah Indonesia. Jadi tadi 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan,
Yang ini, yang daratannya itu hanya sepertiganya. Kita akan membahas sepertiga wilayah Indonesia dan kita bahas karakteristiknya. Yang pertama kita lihat dari aspek geologis atau sejarah batuan. Batuan ini adalah sumbernya adalah magma, gitu ya. Ini baik, secara geologis Indonesia ini ya, ini Kalimantan, Sumatera, Jawa itu dilewati oleh 2 jalur pegunungan. Yang mana ini dari sisi sebelah barat itu disebut Sirkum Pasifik, awalnya dari pegunungan Andes ya di Amerika Selatan, kemudian pegunungan Rocky Mountain, kemudian Kepulauan Aleut, kemudian wilayah Filipina, kemudian masuk ke wilayah Sulawesi, kemudian masuk ke Laut Banda. Yang dari sisi timur awalnya dari sini, nih ya, dari Eropa bagian selatan, kemudian masuk ke Turki ya, kemudian masuk ke pegunungan Himalaya, kemudian masuk ke Kepulauan Andaman, Nicobar, masuk Sumatera, Jawa, Laut Banda. Ini wilayah Indonesia itu dilewati oleh 2 jalur pegunungan ya, pegunungan muda. Nah, lalu karakteristiknya apa? 2 jalur pegunungan itu adalah jalur pegunungan aktif atau ring fire yang menimbulkan banyak gunung berapi. Jadi Indonesia dilewati 2 jalur pembawa gunung berapi. Nah, karena banyak gunung berapi, maka secara geologis Indonesia adalah negara dengan jenis batuan vulkanis yang paling banyak. Gitu ya. Batuan vulkanis itu adalah batuan yang dihasilkan dari gunung berapi. Itu. Nah, karakteristiknya apa? Ini membentuk tanah yang subur, begitu ya. Ini. Itu secara geologis. Kemudian lanjutnya, secara topografi, artinya apa? Tinggi rendahnya wilayah Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu beragam dari dataran rendah setinggi 0 meter di atas permukaan laut, yaitu yang berbatasan dengan laut, sampai puncak yang tertinggi. Ada bermacam-macam. Ini kalau ada peta kita bisa baca. Ini adalah daerah yang sangat tinggi, ini sangat tinggi, ini sangat tinggi, begitu ya. Itu. Jadi ada dataran rendah, ada pegunungan, ada puncak gunung, begitu ya. Indonesia itu sangat beragam sekali dari segi topografi. Kemudian yang berikutnya aspek bentuk. Bentuknya seperti apa? Bentuknya Indonesia itu adalah bentuk kepulauan yang bermacam-macam jenisnya. Ini ya, bentuknya tidak seragam. Ada yang berbentuk huruf K, ada yang seperti ini, ada yang kayak Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Bentuk ini yang membentuk apa sebenarnya? Ya, kira-kira yang membentuk apa sehingga kok bentuk garis pantainya kok beragam, ada pulau kecil-kecil. Yang membentuk adalah muka air laut. Ya. Terlebih ketika terjadi transgresi wilayah perairan Indonesia yang tadinya itu daratan terisi air laut sehingga membentuk garis pantai yang beragam. Itu secara topografi. Berikutnya adalah karakteristik perairan. Gitu ya. Nah, yang menentukan karakteristik perairan itu apa? Terutama adalah faktor iklim. Gitu. Nah, perairan di Indonesia itu bisa kita bahas. Di antaranya adalah ada sungai, ya. Kemudian ada danau, ini ya, ada danau. Saya besarkan, ada danau. Ada sungai, ada danau, ya.
ada juga rawa itu ya, ada rawa, kemudian ada juga laut dan samudra. Ini adalah perairan wilayah Indonesia. Ada laut, ada samudra, di mana bahkan terbentuklah ada tanjung, ada teluk, ada selat gitu ya ini. Saya mulai dari karakteristik perairan, saya awali dari sungai, gitu ya, sungai. Sungai di wilayah Indonesia itu secara umum adalah sungai yang sifat alirannya periodik. Artinya apa? Sungai Indonesia itu kadang-kadang ada periode deras bahkan sampai banjir dengan debit yang besar. Tapi pada satu saat ada periode sungai itu alirannya mengecil bahkan mengering ketika musim kemarau. Penyebabnya apa? Kalau periodik, penyebabnya sumber air di wilayah Indonesia sebagian besar adalah dari air hujan. Terkecuali di wilayah Papua itu ada sungai Memberamu dan sungai Digul, itu sungai yang episodik bukan periodik, artinya mengalir terus, tidak pernah ada surut karena sumbernya dari cairan salju di Gunung Jayawijaya, bukan dari air hujan. Dan karakter sungai di Indonesia itu memiliki gradien yang tinggi dan sungainya pendek-pendek, terkecuali Kalimantan ya. Maksud gradien tinggi, sungai itu ini misalnya hulunya, ini hilirnya, ini misalnya laut ya. Hilir itu bawah, hulu itu adalah bagian atas. Antara hulu dan hilir itu ketinggiannya itu sangat besar, drastis ya. Ini jadi kemiringannya tinggi, jadi gradiennya tinggi. Itu. Tentu ini ada akibat-akibatnya dengan gradien tinggi itu. Di kelas 10 saya kira sudah dibahas ya. Alirannya jadi deras ya, kemudian terjadi erosi vertikal begitu. Dan sungainya pendek-pendek. Kenapa? Karena kita kepulauan, pulau-pulau kecil. Misalnya di Pulau Jawa misalnya ya. Pulau Jawa itu misalnya ini Madura, ini Jawa Tengah. Ini ada Jawa Tengah misalnya ya, ini Pegunungan Dieng. Di utara Dieng sungai mengalir ke utara ya, ke Laut Jawa. Di selatannya mengalir ke selatan, ke Samudra Hindia itu. Karena apa? Ini ada gunung yang tinggi dan pulaunya lebarnya tidak lebar, tidak besar ya. Maka sungainya pendek-pendek gitu. Tidak seperti Sungai Nil. Sungai Nil di Afrika itu sampai 6.000 km. Pulau Jawa saja jalan dari ujung barat sampai selatan Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panaro kan 1.000 km. Itu 6.000 km. Jadi Sungai Nil itu 6 kali Pulau Jawa panjangnya, melewati 3 negara. Dari Uganda ya, kemudian sampai ke kota Khartoum ya, kota Khartoum itu ya ibu kota Sudan. Jadi Uganda, Sudan dan Mesir bermuara di Laut Mediterania. Tapi Indonesia sungainya pendek-pendek, itu tidak seperti di benua. Nah, gradien tinggi ini terkecuali Kalimantan. Karena Kalimantan itu tidak punya pegunungan yang tinggi, maka sungainya itu tidak mengalir deras karena gradiennya kecil. Maka bisa untuk transportasi di Kalimantan itu. Kalimantan itu ada gunung Kinabalu itu yang di Sarawak, yang punya Malaysia. Yang negara kita Kalimantan Barat dan Timur itu tidak ada gunungnya. Gitu ya. Ini karakteristik perairan dari sisi sungai. Kemudian berikutnya danau. Nah, pengertian danau itu apa sih bedanya dengan sungai? Sungai itu adalah bagian permukaan bumi yang rendah dan dialiri air, namanya sungai.
danau bagian permukaan bumi yang rendah yang terisi air dan tergenang dengan pergantian air yang sangat sedikit, itu disebut danau. Terbentuknya ada danau tektonik, ada danau vulkanik, ada danau tektovulkanik, danau dolina. Ini sudah dibahas di kelas 10. Di Sumatera kebanyakan danau tektonik, ya, karena hasil dari pergeseran lempeng tektonik antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Terkecuali Danau Toba, itu danau tektovulkanik. Di samping tektonik juga karena letusan gunung Batak Purba yang membentuk Danau Toba. Di Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu adalah danau vulkanik karena di situ banyak bekas gunung berapi yang kalderanya terisi air menjadi danau. Misalnya di Pulau Jawa itu Kawah Gunung Kelut Jawa Timur, Telaga Sarangan, ya, kemudian Galunggung, itu adalah danau vulkanik, gitu ya. Kemudian danau Dolina itu danau yang terbentuk dari pegunungan kapur. Ini ada di wilayah Pulau Jawa bagian selatan dan Sulawesi, gitu ya. Ini danau. Kemudian berikutnya rawa. Ini ya. Pernah dengar rawa pening ya? Itu kalau kita perjalanan lewat jalur konvensional bukan jalan tol, itu kita akan melewati daerah Tuntang, di situ ada rawa. Itu rawa pening sebelum Salatiga. Rawa itu hampir kayak danau tetapi lebih didominasi oleh lumpur. Itulah rawa. Itu ya ini. Oke. Kemudian laut dan samudra Indonesia seperti apa? Laut dan samudra Indonesia itu ini peta laut Indonesia. Baik ya. Laut Indonesia ini secara umum itu ada laut dangkal dan laut dalam. Yang laut dangkal ini yang sisi sebelah wilayah barat ini, ya, sisi wilayah barat ini ya. Ini adalah dangkalan Sunda. Kenapa disebut dangkalan? Karena tadinya ini daratan. Jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan itu dulunya menyatu, ya. Sehingga hewan-hewan dari Asia itu kan ada kesamaan dengan Sumatera, Jawa, Kalimantan karena memang tadinya daratan, hewan-hewan itu pada migrasi ke sini. Kemudian setelah transgresi pencairan es di kutub ini terisi air menjadilah laut dangkal disebut dangkalan Sunda. Yang timur ini dangkalan Sahul. Ini dulunya juga daratan menyatu dengan Australia. Ketika terjadi transgresi ini terisi air laut kemudian menjadi laut dangkal. Gitu ya. Dan ada laut dalam, misalnya ada laut Banda, ada Selat Makassar, dengan laut-laut dalam, gitu ya. Jadi itu. Dan Indonesia itu punya laut, punya samudra. Laut Jawa, Laut Natuna misalnya, Laut Arafuru, ada juga samudra India. Ini kan masuk zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dan perairan Indonesia itu karena kepulauan diciri khas banyak selatnya. Ada selat Sunda yang sempit ya sehingga bisa dilayani dengan feri. Selat Bali misalnya, selat Lombok, selat Makassar itu ya, selat Malaka yang selat menjadi jalur transportasi laut paling sibuk di dunia itu adalah selat Malaka ini, paling sibuk di dunia. Kita negara yang hebat. Kemudian di samping selat ini ada tanjung, ada daratan menjorok ke laut. Misalnya ada Tanjung Perak, Tanjung Priok ya, Tanjung Emas di Semarang, ya. Kemudian ada Teluk misalnya, ada Teluk Bayur di Sumatera, ada Teluk Jakarta misalnya. Demikian anak-anak pembahasan tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Terbatasan dengan video ini,
bisa diperkaya dengan literasi mandiri melalui internet. Poin-poinnya sudah saya sampaikan, bentuknya indikator dan kalian bisa menjelajahi geografi tanpa batas. Gitu ya. Sekali lagi, subtopik yang ini sama dengan subtopik yang pertama tadi mengenai luas batas. Yang ini karakteristik daratan dan lautan juga. Konteksnya adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa peran dari karakteristik daratan dan lautan terhadap poros maritim dunia? Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.